Dalam metode sains mengarah bahwa ilmu dapat menggantikan kedudukan wahyu Tuhan sebagai petunjuk kehidupan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, umat Islam khususnya perlu secara tegas dan tidak biasa memahami eksistensi sains sesuai dengan kacamata agama, baik dalam konteks fardu ain dan fardu kifayah. Sains dan teknologi ala barat termaksud kedudukan dan signifikasinya dalam teori maupun dalam praktik. Maksud yang ingin dicapai dalam kajian ini agar pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran sains dan teknologi tidak melepaskan eksistensi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, ruang lingkup sains terkadang terbatas dari berbagai hal yang diketahui oleh indera. Contohnya penglihatan, pendengaran, sentuhan, rabaan, dan pengecapan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran sains membahas mengenai pembuktian suatu persoalan. Sains sering dikatakan sebagai sains murni, selain itu juga dikatakan sebagai sains terapan. Sains terapan adalah aplikasi dari sains yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Periodisasi merupakan pembabakan atau pengelompokan waktu berdasarkan zaman. Pembabakan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui ciri khas atau karakteristik dalam pembahasan sejarah. Periodisasi juga diberlakukan dalam perkembangan budaya Islam sejak Nabi Muhammad SAW berdakwah di Arab. Dalam perkembangannya, agama Islam turut memunculkan suatu kebudayaan yang kemudian dinamakan peradaban Islam. Hal ini memicu kemunculan beberapa dinasti dan kerajaan bercorak Islam untuk perkembangan di beberapa pusat kota di dunia. Secara umum, peradaban Islam dibagi menjadi 3 babak, yaitu periode Islam klasik, pertengahan, dan modern, yang memiliki cirinya masing-masing. Beberapa periode tersebut, yang pertama yaitu periode klasik. Pada periode klasik, perkembangan Islam dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan. Pada fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan, kerajaan Islam diwakili oleh Bani Umayyah yang berhasil memperluas pengaruh Islam hingga Afrika Utara dan Spanyol bagian barat. Selain itu, Persia hingga wilayah India juga terpengaruh oleh kejayaan Islam pada saat itu. Pada periode klasik, ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan perkembangannya beberapa kota yang berada di bawah kekuasaan Islam. Selain itu, para ilmuwan dan ulama besar juga bermunculan seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Ishari, Imam Al-Muturi, dan Al-Jubai. Memasuki fase disintegrasi yang berlangsung antara 1000 sampai 1250 Masehi, kejayaan Islam mulai surut. Periode kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan juga terbagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran, peradaban Islam terpecah antara Islam bagian Arab yang pusatnya di Mesir dan Islam bagian Persia. Adapun Islam yang berpusat di Mesir terdiri dari Arab, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sedangkan Islam di Persia terdiri dari Iran, sebagian negara di semenanjung Balkan, Asia Kecil, dan Asia Tengah. Sedangkan fase 3 kerajaan besar ditandai dengan tingginya tekanan terhadap Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Mughal, dan Kerajaan Syafawi. Pada periode ini, 3 kerajaan Islam tersebut mengalami kehancuran di bidang militer dan politik karena konflik dengan bangsa Eropa dan orang-orang India. Periode yang ketiga yaitu periode modern. Setelah periode pertengahan yang mana peradaban Islam mengalami kemunduran, munculnya periode modern yang menandai kebangkitan peradaban Islam. Periode ini berlangsung dari tahun 1800 hingga sekarang, di mana umat Islam mulai sadar akan peradaban barat yang lebih maju dan tinggi. Periode modern ditandai dengan kebangkitan awal Islam pada awal abad ke-19 hingga 1960-an, di mana muncul kesadaran pembaruan dalam Islam dari segi politik, militer, sosial, dan budaya. Pencapaian peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, perjuangan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Para khalifah tersebut menjalankan pemerintahan dengan bijaksana. Meskipun hanya berlangsung selama 30 tahun, namun masa ini penting dalam sejarah Islam.
Khulafaur Rasyidin berhasil menyelamatkan Islam, mengonsolidasi dan meletakkan dasar politik bagi keagungan Islam. Khalifah Umar bin Khattab menyelamatkan umat Islam dari bahaya besar orang-orang murtad dan mempertahankan kebenaran ajaran Islam. Sedangkan Khalifah Umar berhasil mengkonsolidasikan Islam di Arabia, mengubah masyarakat padang pasir yang liar menjadi bangsa pejuang yang disiplin, menghancurkan kekaisaran Persia dan Bizantium, serta membangun suatu imperium yang sangat kuat meliputi Persia, Irak, Kaldera, Syria, Palestina, dan Mesir. Kemudian Khalifah Utsman menambah ekspansi imperium lebih jauh di Asia Tengah dan Tripoli. Sedangkan Ali berjuang keras untuk mengatasi kekacauan dalam negeri. Pada masa inilah terjadi disintegrasi dan kekacauan politik yang menandai berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.